Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mona Agustina Nedi, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Pajak di kelas Hukum BB, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yansi Karolin, jurusan Ilmu Hukum semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 jenis pajak daerah yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang kedua pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan yang ketiga pajak parkir. Banyak di antara kita yang pernah membayar PBB, membayar pajak motor atau mobil setiap tahun, atau membayar parkir di mal. Namun masih banyak yang belum memahami apa sebenarnya fungsi pajak tersebut, bagaimana cara penanganannya, dan mengapa pajak itu penting bagi daerah. Nah, video ini saya bahas semuanya secara sederhana, jelas, dan runtut. Pertama, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apa itu PBB? PBB adalah pajak bumi dan bangunan, pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Artinya, siapapun yang memiliki tanah atau bangunan seperti rumah, ruko, sawah, ladang, hingga tanah kosong wajib membayar PBB setiap tahun sekali. Objek dan subjek pajak. Objek pajaknya adalah tanah dan bangunan. Tanah bisa berupa perkarangan kebun, lahan, pertanian, atau tanah kosong. Bangunan bisa berupa rumah tinggal, gedung, ruko, mal, dan sebagainya. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang namanya tercatat dalam SPPT, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dasar perhitungan PBB. PBB dihitung berdasarkan NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP ini dipengaruhi oleh 1. Lokasi tanah atau bangunan, 2. Kondisi ekonomi wilayah, 3. Luas tanah dan bangunan, 4. Peruntukan lahan. Semakin strategis lokasinya, seperti berada di kota, dekat pusat kegiatan atau jalan besar, semakin tinggi NJOP-nya. Akibatnya, pajak yang harus dibayar juga lebih tinggi. Manfaat PBB untuk masyarakat. Uang PBB masuk sebagai pendapatan daerah dan digunakan untuk 1. Pembangunan jalan dan infrastruktur lingkungan, 2. Fasilitas umum, puskesmas, sekolah, dan drainase, 3. Kebersihan penerangan jalan dan pelayanan publik lainnya. Jadi, ketika kita membayar PBB, itu bukan uang yang hilang, tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk membangun daerah. 2. Pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pengertian PKB, pajak kendaraan bermotor, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan seperti motor, mobil, bus, truk, dan kendaraan lainnya yang beroda dan bergerak. PKB dibayar setiap tahun melalui layanan Samsat. Siapa yang membayar pajak? Subjek pajaknya adalah pemilik kendaraan yang namanya tercantum dalam STNK. Walaupun kendaraan dijual tanpa balik nama, secara hukum pemilik lama tetap akan dianggap sebagai wajib pajak. Cara menghitung PKB, besarnya PKB didasarkan pada beberapa faktor, yaitu 1. Nilai jual kendaraan berdasarkan daftar yang ditetapkan pemerintah, 2. Jenis dan kapasitas mesin, 3. Tahun pembuatan kendaraan, 4. Bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan untuk kendaraan tertentu. Wow. Kendaraan baru umumnya memiliki nilai PKB lebih tinggi dibandingkan kendaraan lama karena nilai jualnya masih besar. Fungsi dan manfaat PKB. Untuk pendapatan PKB digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan publik, pengembangan transportasi umum daerah, peningkatan fasilitas lalu lintas seperti marka, rambu, dan jalan lampu jalan. Biaya operasional pelayanan administrasi di Samsat. Dengan membayar PKB tepat waktu, kita membantu menjaga kualitas jalan, mengurangi kecelakaan, serta mendukung transportasi yang lebih baik. 3. Pajak parkir. Apa itu pajak parkir? Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta atau badan usaha. Contohnya parkir di mal, di gedung, perkantoran, hotel, rumah sakit, pusat pembelanjaan, dan area komersial lainnya. Penting untuk dipahami bahwa pajak parkir berbeda dengan retribusi pajak
pinggir jalan. Pemerintah daerah, pajak parkir dikenakan kepada pengusaha parkir, bukan kepada masyarakat secara langsung. Bagaimana penetapannya? Pajak parkir dihitung berdasarkan persentase tertentu dari seluruh pendapatan parkir yang diterima pengelola. Jadi setiap uang parkir yang dibayarkan pengunjung, sebagian dari pendapatan menjadi pajak yang terhitung disetor ke pemerintah daerah. Fungsi pajak parkir: pendapatan dari pajak parkir berfungsi untuk: 1. Membantu pembiayaan penataan parkir di kota. 2. Mendukung perbaikan fasilitas lalu lintas. 3. Mengatasi kemacetan melalui manajemen parkir yang lebih baik. 4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan area parkir. Dengan pengelolaan pajak parkir yang baik, pemerintah daerah bisa menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan aman. Itulah penjelasan lengkap mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak parkir. Ketiga pajak ini sama-sama berperan besar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan taat membayar pajak, kita turut membantu kemajuan daerah tempat kita tinggal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.